Selamat malam, selamat datang di channel Kuliah Malam. Saya Abai yang akan menemani kalian di channel ini. Minggu lalu kita membahas tentang 13 jenis hantu yang paling populer dari Indonesia. Oh iya, bagi kalian yang lupa menonton episode sebelumnya, silakan klik tombol di pojokan atas dan ditonton terlebih dahulu videonya. Karena materi kali ini sangat berhubungan dengan materi sebelumnya. Minggu ini kita akan membahas tentang ritual pemanggil hantu. Mari kita bahas. Hidup manusia tidak pernah lepas dari yang namanya ritual. Mulai dari ritual keagamaan, ritual adat, atau mungkin ritual yang mengandung hal-hal gaib. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ritual. Lebih spesifik lagi tentang ritual pemanggil hantu. Namun, sebelum membahasnya terlalu jauh, mari kita mulai dari hal yang sederhana. Apa itu ritual? Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan simbolis. Simbolis di sini berupa ucapan syukur, tolak bala, duka, dan lain sebagainya. Ritual bisa dilaksanakan berdasarkan agama, atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Itulah mengapa terdapat berbagai macam jenis ritual hingga saat ini. Dalam prakteknya, sebuah ritual sangat mungkin sudah diatur sedemikian rupa, dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Oke, mari kita bahas ke hal yang lebih spesifik lagi, yaitu ritual pemanggil hantu. Tidak semua ritual dapat dikatakan sebagai ritual pemanggil hantu. Perlu ada kriteria khusus untuk membedakan dengan ritual yang lain. Kriteria yang paling mendasar adalah suatu ritual yang dilakukan mampu mengundang hantu, bahkan berkomunikasi dengannya. Tak jarang komunikasi yang terjadi justru berupa perjanjian yang akan mengikat kedua pihak hingga turun-menurun. Ritual memanggil hantu sebenarnya dapat dibagi berdasarkan tujuannya, yaitu untuk tujuan memuaskan rasa penasaran atau hiburan, dan untuk tujuan yang lebih serius seperti ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Contoh ritual untuk tujuan hiburan adalah jelangkung, Charlie, Ouija, dan game board lainnya. Sedangkan contoh untuk tujuan yang serius misalkan untuk perdukunan, pengobatan, persugihan, dan pelaris. Tapi ini topik untuk pertemuan selanjutnya. Kali ini saya akan jelaskan 6 ritual pemanggil hantu yang masih sering dilakukan di masyarakat. Sebelum masuk ke list pertama, silakan klik tombol subscribe di bawah ini terlebih dahulu. Ritual yang pertama, tentu semua orang sudah tahu, yaitu jalangkung. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jalangkung merujuk pada sebuah boneka yang disiroh dan bisa juga berupa bambu yang disiroh, tergantung jenis jalangkung mana yang kamu maksud. Pada jalangkung Jawa, boneka dibuat menyerupai seorang manusia. Untuk bagian kepala, bisa menggunakan tempurung kelapa, lengkap dengan hiasan mata, hidung, dan mulut. Sementara untuk bagian badan, bisa menggunakan batang kayu yang diberi kain. Jangan lupa untuk ikat sebuah alat tulis pada bagian bawah boneka. Untuk memanggil roh masuk ke dalam jelangkung, kita perlu mengucapkan mantra secara perlahan dan berulang. Ada banyak versi mantra yang beredar, tapi 2 yang paling populer adalah Jalangkung, jalangkung, datanglah ke pestaku, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Atau Jalangkung, jelangsat, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jalangkung, jelangsat, datang tak diundang, pergi tak diantar. Konon jika kita mengucapkan mantra tersebut dengan benar, roh atau hantu akan benar-benar masuk ke jalangkung yang kita buat. Hal ini ditandai dengan adanya gerakan pada jalangkung. Jika sudah terjadi, selamat. Anda baru saja berhasil memanggil roh ke dalam jalangkung. Langkah selanjutnya tergantung dari tujuan awal. Anda bisa bertanya berbagai hal pada jalangkung. Jalangkung akan menjawab dengan menuliskan menggunakan alat tulis yang diikat pada bagian bawahnya. Ritual pemanggil hantu yang kedua adalah Ouija.
Bisa dibilang ini adalah versi global dari Jalangkung. Oija sendiri merujuk pada aktivitas memanggil roh menggunakan media papan Ouija. Papan permainan ini telah ada dalam berbagai bentuk sejak tahun 1100 Masehi di Cina. Tetapi bentuk komersialnya baru muncul tahun 1890 oleh pengusaha bernama Elijah Bond dan Charles Kennard. Bentuk papan Ouija ini berupa papan datar bertuliskan 26 huruf alfabet, lalu angka 0-9, dan beberapa kata singkat seperti ya, tidak, dan selamat tinggal. Cara memanggil roh menggunakan papan ini sebenarnya cukup sederhana. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan alat, bahan seperti papan Ouija, lilin, dupa, dan sebagainya. Kemudian para pemain diminta untuk duduk mengelilingi papan sambil meletakkan planchet di atas papan. Sambil mengucapkan mantra, gerakan planchet secara perlahan membentuk sebuah lingkaran di atas papan. Lakukan hal ini sampai planchet mulai bergerak yang sekaligus pertanda hantu berhasil dipanggil. Silahkan ajukan pertanyaan yang kamu ingin tanyakan. Saya sarankan untuk tetap menjaga sopan santun selama bertanya jawab, karena bisa jadi sang hantu merasa tersinggung dan ini justru akan membawamu ke dalam petaka. Penggunaan nama Ouija sendiri diambil dari bahasa Mesir kuno yang berarti good luck atau semoga beruntung. Namun pada prakteknya, keberuntungan sering tidak datang pada para pemainnya. Terlepas dari benar tidaknya efek samping dari ritual ini, faktanya masih sangat banyak sekali orang yang mempercayai ritual yang satu ini. Bahkan saking populernya, sampai ada banyak film yang dibuat untuk mengeksplorasi Ouija. Sebut saja seperti Ouija Host tahun 2018, Ouija tahun 2014, dan sequelnya Ouija 2 tahun 2016. Ritual ketiga adalah ritual memanggil saudara gaib. Beberapa masyarakat percaya bahwa sejak kita dilahirkan di dunia ini, kita memiliki kembaran gaib. Dalam beberapa situasi, kita dapat melakukan ritual tersebut untuk memanggilnya kembali. Tata cara melakukan ritual ini sudah tersebar luas di internet, seperti pada Kaskus dan Twitter. Langkah-langkah dalam ritual ini juga cenderung mengerikan, seperti menggunakan 7 helai rambut dan juga kain pembungkus berwarna putih. Ritual ini biasa dilakukan untuk sekedar ngobrol atau bermain dengan saudara gaib. Menurut pandangan beberapa orang, ritual ini justru akan membawa bahaya. Permasalahannya ada pada saudara yang kita panggil kembali, karena ada kemungkinan yang datang bukan saudara kita yang inginkan. 3 ritual berikutnya boleh dibilang lebih serius, intens, dan mungkin lebih berbahaya. Orang-orang biasanya melakukan ritual ini tidak hanya untuk melakukan memanggil hantu, tetapi untuk meminta pertolongan. Mari kita mulai dari ritual yang sudah dilakukan sejak dulu, yaitu pengisian pusaka. Di berbagai daerah, khususnya di daerah yang kental dengan ilmu mistisnya, orang tidak jarang melakukan ritual pemanggilan arwah. Kali ini tujuannya adalah untuk dimasukkan ke dalam benda yang mereka anggap sebagai pusaka. Bisa berupa senjata seperti keris, tombak, pedang, dan sebagainya. Atau bisa juga berupa perhiasan yang dikenakan seperti cincin, kalung, gelang, dan sebagainya. Perawatannya pun membutuhkan ketelatenan. Contohnya pada saat memandikan pusaka dengan air bunga 7 taman pada hari-hari tertentu. Apapun itu, ritual bisa dikategorikan sebagai ritual yang berbahaya. Karena jika salah dalam melakukannya, arwah atau roh yang dipanggil bisa jadi mengganggu kehidupan dari berbagai bidang. Selain untuk mengisi pusaka, ritual pemanggilan hantu biasanya juga digunakan untuk menyembuhkan seseorang. Namun dalam hal ini, penyembuhan yang dimaksudkan adalah penyembuhan penyakit yang diakibatkan karena serangan dari makhluk gaib. Dalam beberapa kasus, makhluk gaib tersebut sengaja diperintahkan untuk menyerang atau mengganggu korban. Penyembuhan alternatif semacam ini masih menjadi pilihan di masyarakat, entah di kalangan bawah maupun atas.
Biasanya ini menjadi opsi terakhir setelah berobat ke sana kemari dan tidak membuahkan hasil. Penyembuhan dengan cara ini masih dilakukan karena masih kentalnya kepercayaan akan makhluk tak kasat mata. Selain itu, dalam melakukan prakteknya, penyembuhan ini memiliki metode yang bermacam-macam, seperti memindahkan penyakit ke objek lain, seperti telur. Ritual terakhir adalah ritual yang digunakan untuk penglaris dan pesugihan. Kedua hal ini sudah seperti menjadi rahasia umum lagi di masyarakat. Bahkan hingga saat ini, masih banyak orang yang rela melakukannya. Contohnya seperti pesugihan bulu genderuwo, Nyi Blorong, Gunung Kemukus, dan lainnya. Ada banyak langkah yang harus ditempuh untuk masuk ke dalam dunia pesugihan dan penglaris. Namun saya tidak akan menjelaskan bagian ini terlalu detail, karena kita memiliki pertemuan khusus yang membahas ini. Yang ingin saya tekankan di sini adalah, di setiap langkahnya, kamu tetap akan berurusan dengan hantu yang kamu panggil. Itu tadi adalah pembahasan mengenai ritual pemanggil hantu yang masih dilakukan di masyarakat. Tentu saja, masih banyak contoh yang tidak masuk dalam pembahasan kali ini. Sebagai penutup, materi kali ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti, dan kan menjelaskan bahwa ritual pemanggil hantu di masyarakat masih ada. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kuliah Malam. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.